Halo pemirsa sekalian, selamat datang di channel Alawi Library. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Salib dari perang pertama sampai ketiga. Agar channel ini berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, komen, and subscribe. Bagi yang subscribe, like and comment. Semoga ilmunya bermanfaat dan banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perang Salib pertama adalah yang pertama dari serangkaian konflik militer antara Eropa Kristen dan dunia Muslim yang berlangsung selama hampir 2 abad. Dari perspektif Islam, Perang Salib pertama adalah serangan besar oleh orang-orang Frank, Eropa Barat, yang dipandang sebagai bagian dari ancaman lebih besar terhadap wilayah Muslim. Sejarah panjang Perang Salib Empali dari sudut pandang Islam bisa dibagi dalam beberapa fase penting. Pada abad ke-11, dunia Islam terbagi-bagi menjadi beberapa dinasti dan kerajaan, termasuk dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Fatimiyah di Mesir. Meskipun umat Islam telah menguasai Yerusalem sejak tahun 638 Masehi, perebutan kekuasaan antara Fatimiyah Syiah dan Seljuk Sunni melemahkan kekuatan Islam di kawasan tersebut. Pada saat yang sama, wilayah Anatolia dan Levant, Suriah modern, berada dalam kondisi ketidakstabilan akibat invasi dari kekuatan luar. Ketegangan dengan dunia Kristen meningkat setelah umat Muslim memperluas pengaruh mereka ke wilayah Kekaisaran Bizantium. Pada tahun 1071, Kekaisaran Bizantium menderita kekalahan besar dalam pertempuran Manzikert melawan Seljuk Turki yang menyebabkan wilayah Anatolia terbuka bagi invasi Muslim. Kekalahan ini menjadi salah satu pemicu utama bagi Kekaisaran Bizantium untuk meminta bantuan Eropa Kristen, yang kemudian memicu seruan Perang Salib. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II menyerukan Perang Salib untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan Muslim. Dari perspektif Muslim, panggilan ini dipandang sebagai ancaman bagi wilayah-wilayah Islam di Syam, Levant. Umat Islam tidak menyadari pada awalnya bahwa ancaman dari Perang Salib akan begitu serius, terutama karena mereka sedang terlibat dalam perselisihan internal. Pada tahun 1096, ribuan prajurit dari Eropa mulai bergerak menuju Tanah Suci. Tentara salib terdiri dari bangsawan dan petani yang termotivasi oleh janji mendapatkan pengampunan dosa dan kekayaan duniawi. Mereka bergerak melalui Bizantium dan memasuki wilayah Muslim, terutama di Anatolia dan Syam. Orang-orang Muslim, terutama Seljuk yang menguasai wilayah tersebut, pada awalnya memandang Perang Salib sebagai invasi lokal yang bisa diatasi. Namun, kurangnya koordinasi antara berbagai dinasti Muslim dan ketegangan internal melemahkan respon mereka. Tentara salib mampu mengepung dan menaklukkan kota-kota penting seperti Nikea, Antiokhia, dan akhirnya Yerusalem pada tahun 1099. Kejatuhan Yerusalem sangat mengguncang dunia Islam. Dari sudut pandang Muslim, peristiwa ini dilihat sebagai pelanggaran berat terhadap wilayah suci umat Islam dan sebagai penghinaan terhadap agama Islam. Dalam pertempuran ini, banyak warga Muslim, Yahudi, dan Kristen Timur dibunuh oleh tentara salib. Pada tahap awal Perang Salib, respons umat Islam terpecah-pecah karena perpecahan politik dan agama. Dinasti Seljuk terpecah menjadi beberapa negara kecil, sementara dinasti Fatimiyah di Mesir juga berada dalam posisi yang lemah. Pada tahun-tahun awal setelah kejatuhan Yerusalem, tidak ada upaya besar yang terkoordinasi dari dunia Muslim untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun, ada beberapa panglima perang Muslim yang mulai mengorganisir perlawanan. Salah satu yang paling terkenal adalah Atabek Mosul, Imad al-Din Zangi, yang memulai kampanye militer untuk memerangi tentara salib di wilayah Syam. Zangi berhasil merebut kembali kota Edessa pada tahun 1144 yang memicu Perang Salib kedua. Dalam literatur Islam, Perang Salib dilihat sebagai ujian dari Allah untuk menguji iman umat Muslim. Para ulama dan penyair Muslim sering menggambarkan tentara salib sebagai orang-orang barbar yang tidak menghormati agama dan budaya. Ada juga keyakinan bahwa perpecahan internal di antara umat Muslim adalah salah satu alasan utama mengapa mereka gagal mempertahankan Tanah Suci pada awalnya. Namun, kemenangan Muslim seperti penaklukan kembali Edessa dan kemudian Yerusalem oleh Salahuddin al-Ayyubi pada tahun 1187 dalam Perang Salib. Ketiga, dilihat sebagai tanda bahwa persatuan dan keteguhan iman bisa mengatasi ancaman dari luar. Dari perspektif Islam, Perang Salib pertama adalah sebuah invasi brutal yang dipicu oleh ambisi politik dan agama Eropa Barat. Pada tahap awal, umat Muslim tidak siap menghadapi serangan ini karena perpecahan internal dan ketidakstabilan politik.
Namun, perang salib juga memicu kebangkitan semangat jihad di kalangan Muslim yang kemudian akan memuncak dalam perlawanan yang lebih terorganisir di bawah pemimpin-pemimpin besar seperti Imad al-Din Zangi, Nur al-Din, dan Salahuddin al-Ayyubi. Perang salib menjadi simbol ketahanan dan keteguhan umat Islam dalam menghadapi tantangan eksternal. Dalam pandangan Islam, perang salib Imru dikenal sebagai perang salib. Pertama, dilihat sebagai periode kritis di mana umat Islam menghadapi ancaman serius dari invasi tentara Eropa, Kristen, ke wilayah-wilayah yang dikuasai umat Muslim, terutama di Syam dan Palestina. Pandangan dari sisi Islam terhadap kondisi umat Muslim pada saat itu mencerminkan beberapa tantangan besar. Pada masa itu, dunia Islam, khususnya di wilayah Syam dan Palestina, mengalami fragmentasi politik. Dinasti Abbasiyah di Baghdad sedang mengalami pelemahan. Sementara dinasti Seljuk yang berkuasa di wilayah Syam terbagi menjadi kekuasaan kecil-kecil yang bersifat regional. Fragmentasi ini membuat umat Islam di wilayah tersebut tidak memiliki koordinasi yang kuat untuk menghadapi tentara salib. Banyak penguasa Muslim yang sibuk dengan pertikaian internal dan tidak bersatu menghadapi ancaman eksternal. Ketika pasukan salib pertama kali datang, banyak wilayah Muslim di Syam, termasuk Yerusalem, terkejut dengan skala serangan dan kekuatan pasukan salib. Pada awalnya, tidak ada respons militer yang terkoordinasi dari penguasa Muslim, baik dari dinasti Seljuk di Syam maupun dari Mesir yang diperintah oleh dinasti Fatimiyah. Pasukan Muslim tersebar di berbagai wilayah dan tidak cukup siap menghadapi invasi besar. Salah satu momen terberat dalam pandangan Muslim terhadap Perang Salib I adalah jatuhnya Yerusalem pada tahun 1099. Yerusalem, kota suci bagi umat Muslim, Kristen, dan Yahudi, akhirnya direbut oleh pasukan salib setelah pengepungan yang berlangsung selama berminggu-minggu. Dalam peristiwa ini, banyak penduduk Muslim di Yerusalem menjadi korban pembantaian, dan hal ini dianggap sebagai tragedi besar dalam sejarah Islam. Pada tahap awal, respons dari umat Muslim terhadap invasi ini lambat dan tidak terkoordinasi. Penguasa Muslim di wilayah terdekat, termasuk Aleppo dan Damaskus, terpecah dalam kepentingan politik mereka sendiri. Ini memberikan peluang bagi tentara salib untuk merebut banyak kota penting. Namun, setelah jatuhnya Yerusalem, kesadaran mulai tumbuh di kalangan penguasa Muslim tentang ancaman serius dari Perang Salib. Meskipun respon penuh baru muncul di Perang Salib selanjutnya, pada masa ini, beberapa pemimpin Muslim mulai merespon invasi ini. Salah satu contohnya adalah Imad ad-Din Zangi, yang kemudian berperan dalam menyatukan kekuatan Muslim di wilayah tersebut untuk melawan pasukan salib di periode selanjutnya. Dalam pandangan Islam, perang ini tidak hanya dilihat sebagai konfrontasi militer, tetapi juga sebagai ujian agama. Banyak ulama dan pemimpin agama saat itu menyerukan jihad untuk mempertahankan tanah suci Islam dari invasi asing. Bagi umat Muslim, perang ini dilihat sebagai pembelaan terhadap wilayah Islam dan menjaga kemurnian agama Islam di tanah-tanah yang disucikan, seperti Yerusalem. Secara keseluruhan, kondisi umat Muslim pada masa Perang Salib pertama diliputi oleh tantangan berat, baik secara politik, militer, maupun sosial. Namun, meskipun Perang Salib pertama berakhir dengan kekalahan besar bagi Muslim dan jatuhnya Yerusalem, hal ini memicu bangkitnya perlawanan yang lebih terkoordinasi di kemudian hari, yang akhirnya berpuncak pada keberhasilan merebut kembali Yerusalem di bawah pimpinan Sarqa Harb Salahuddin al-Ayyubi dalam Perang Salib selanjutnya. Dalam pandangan dunia Islam, pasukan Kristen yang terlibat dalam Perang Salib I dipandang sebagai penyerbu dari Eropa yang datang dengan tujuan untuk merebut tanah suci, terutama Yerusalem, dari kekuasaan Muslim. Banyak sumber Islam pada masa itu, seperti karya sejarawan terkenal Ibnu al-Qalanisi dan Ibnu al-Atsir, memberikan gambaran tentang kondisi dan tindakan pasukan Kristen dengan sudut pandang yang mencerminkan kekhawatiran umat Muslim terhadap ancaman asing yang mereka hadapi. Pasukan Kristen yang terlibat dalam Perang Salib digambarkan sebagai kekuatan besar dan heterogen, terdiri dari berbagai bangsa Eropa, termasuk Prancis, Jerman, dan Italia. Mereka tidak hanya terdiri dari ksatria, tetapi juga petani dan penduduk sipil yang bergabung dalam ekspedisi ini, seringkali karena motif religius yang dipromosikan oleh Paus Urbanus II. Sumber-sumber Islam menyoroti besarnya jumlah pasukan Kristen dan tekad religius mereka, tetapi mereka juga mencatat bahwa pasukan ini seringkali kurang disiplin dan dipenuhi oleh orang-orang pandangan Islam terhadap tentara Kristen sebagian besar terkait dengan keyakinan mereka
bahwa tentara tersebut digerakkan oleh fanatisme agama. Para pejuang Kristen dianggap sebagai muharibun, agresor yang datang untuk melakukan ghazu di tanah-tanah Muslim. Pandangan ini sangat ditekankan oleh penafsiran bahwa perang salib bukan hanya konflik militer, tetapi juga jihad defensif bagi kaum Muslim yang harus melindungi tanah suci Islam. Sejarawan Islam seperti Ibnu al-Atsir menekankan brutalitas pasukan Kristen, terutama dalam penaklukan kota-kota seperti Yerusalem pada tahun 1099. Dalam catatan mereka, penyerbuan ini disertai dengan pembunuhan massal terhadap penduduk Muslim dan Yahudi di Yerusalem. Ibnu al-Atsir menggambarkan penaklukan Yerusalem sebagai salah satu momen paling mengerikan dalam sejarah umat Islam, dengan banyak warga sipil yang dibantai oleh tentara Kristen, yang dilihat sebagai tindakan kejam dan tak berperik manusiaan. Meskipun pasukan Kristen besar dalam jumlah, mereka menghadapi banyak kesulitan logistik selama perjalanan panjang mereka dari Eropa ke Timur Tengah. Dalam sumber-sumber Islam, tercatat bahwa banyak anggota pasukan Kristen mati karena kelaparan, penyakit, dan kelelahan di sepanjang perjalanan. Keterbatasan ini seringkali membuat pasukan Kristen tampak kurang siap dalam hal organisasi dan koordinasi strategi militer dibandingkan dengan tentara Muslim yang sudah terbiasa dengan wilayah tersebut. Walaupun pasukan Kristen menghadapi berbagai tantangan, mereka akhirnya berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099 yang oleh sumber-sumber Islam dianggap sebagai bencana besar bagi dunia Muslim. Penyerbuan ini dilihat sebagai hasil dari perpecahan di kalangan pemimpin Muslim setempat yang tidak mampu menyatukan kekuatan mereka untuk menghadapi ancaman besar dari Eropa. Namun, umat Islam tetap percaya bahwa perang salib ini hanyalah sementara, dan banyak dari mereka yakin bahwa Tuhan pada akhirnya akan memberikan kemenangan bagi kaum Muslim. Seperti yang terjadi kemudian dalam sejarah dengan munculnya tokoh seperti Salahuddin al-Ayyubi. Secara keseluruhan, sumber-sumber Islam menggambarkan pasukan Kristen dengan pandangan moral yang negatif. Tentara salib dilihat sebagai agresor yang didorong oleh hasrat materialistis dan kebrutalan, yang melanggar nilai-nilai etis dalam peperangan. Kekejaman yang mereka lakukan terhadap penduduk sipil dan kekuatan destruktif yang mereka bawa ke Timur Tengah membuat mereka dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas dunia Islam. Jadi, menurut perspektif Islam, pasukan Kristen pada Perang Salib I dipandang sebagai kekuatan besar yang, meskipun penuh dengan ketidakteraturan internal dan masalah logistik, berhasil mencapai kemenangan militer yang sangat disayangkan oleh dunia Muslim. Pandangan ilmuwan, sejarawan, dan ulama Muslim tentang Perang Salib sering dipengaruhi oleh sudut pandang agama, politik, dan sosial pada masanya. Perang Salib, yang merupakan serangkaian konflik antara kekuatan Kristen Eropa dan Muslim di Timur Tengah, memiliki dampak besar terhadap hubungan antara dunia Islam dan Barat. Banyak ulama dan tokoh agama pada masa itu menganggap Perang Salib sebagai serangan atas dunia Islam dan tanah suci umat Muslim, terutama setelah jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara salib pada tahun 1099. Para ulama seperti Adher, Ibn al-Qalanisi, dan Ibn Asakir melihat pertempuran ini sebagai ujian spiritual bagi umat Islam. Ulama mendorong jihad, perang suci, melawan kaum Frank, Kristen Eropa, menggambarkan para tentara salib sebagai orang-orang kafir yang berusaha menguasai tanah umat Islam. Mereka juga mengaitkan kejayaan militer Islam, terutama di bawah pemimpin seperti Salahuddin al-Ayyubi, sebagai tanda rahmat dan dukungan Allah terhadap umat Islam. Ibn al-Qalanisi menulis sejarah dari sudut pandang Damaskus, dan dalam catatan perangnya, ia menggambarkan invasi Kristen sebagai ancaman serius yang harus dilawan dengan jihad. Ibn Asakir, seorang sejarawan dan ulama terkemuka, memberikan narasi sejarah yang kuat tentang pembelaan Damaskus dan menekankan pentingnya jihad sebagai kewajiban agama. Trapu Roshampus 2. Pandangan sejarawan Muslim. Sejarawan Muslim abad pertengahan mengumpulkan catatan tentang Perang Salib dengan tujuan melestarikan kejadian-kejadian penting serta memberikan pelajaran bagi generasi mendatang. Salah satu karya sejarah paling terkenal tentang periode ini adalah dari sejarawan Ibn al-Athir. Karyanya, Al-Kamil fi al-Tarikh, adalah salah satu sumber sejarah penting yang menceritakan detail Perang Salib dari sudut pandang Muslim.
Ibnu al-Athir tidak hanya merekam peristiwa perang salib, tetapi juga menggambarkan upaya para pemimpin muslim untuk menyatukan berbagai kerajaan muslim yang terpecah untuk melawan tentara salib. Dia sangat menghormati Salahuddin al-Ayyubi sebagai pemimpin yang berhasil merebut kembali Yerusalem pada 1187, yang dipandang sebagai kemenangan besar bagi dunia Islam. Usama ibnu Munqidh, seorang sejarawan dan prajurit dari keluarga bangsawan Suriah, menulis tentang pengalamannya dalam kitab Al-I'tibar. Usama memberikan pandangan pribadi tentang interaksi antara Muslim dan tentara salib. Meskipun dia menyoroti kebrutalan pertempuran, dia juga menggambarkan beberapa tentara salib Eropa dengan hormat, mencatat interaksi budaya yang terjadi di antara kedua belah pihak. Perang salib juga dipandang oleh beberapa sejarawan Muslim sebagai peringatan terhadap perpecahan politik di kalangan umat Islam pada masa itu. Sebelum kebangkitan Salahuddin, wilayah Muslim di Timur Tengah terbagi ke dalam berbagai dinasti seperti Seljuk, Fatimiyah, dan dinasti-dinasti kecil lainnya yang saling bersaing. Perang salib memicu urgensi untuk bersatu menghadapi ancaman eksternal ini. Ulama dan sejarawan melihat keterlibatan politik Muslim dalam konflik ini sebagai pengingat akan pentingnya persatuan Islam, ummah. Salah satu pelajaran yang sering diambil adalah bagaimana perpecahan internal di dunia Muslim memberikan kesempatan bagi musuh eksternal untuk meraih kemenangan, seperti pada penaklukan Yerusalem oleh tentara salib pada 1099. Di sisi lain, keberhasilan Muslim merebut kembali Yerusalem di bawah Salahuddin sering dilihat sebagai bukti bahwa persatuan dan kepemimpinan yang kuat adalah kunci kemenangan melawan musuh asing. Sejarawan dan ilmuwan Muslim juga mengakui adanya beberapa pengaruh budaya dari kontak antara Muslim dan Kristen selama Perang Salib. Meskipun Perang Salib pada dasarnya adalah perang agama, beberapa penulis Muslim mengamati adanya pertukaran budaya, terutama dalam hal teknologi, seni perang, dan perdagangan. Misalnya, benteng-benteng yang dibangun oleh tentara salib mempengaruhi arsitektur militer Muslim di kemudian hari. Pandangan ilmuwan Muslim modern tentang perang salib sering lebih bernuansa dibandingkan dengan pandangan ulama abad pertengahan. Mereka mengakui bahwa perang salib tidak hanya konflik agama, tetapi juga konflik politik, ekonomi, dan sosial. Ilmuwan seperti Amin Ma'aluf, dalam bukunya The Crusades Through Arab Eyes, berusaha menunjukkan bagaimana perang salib tidak hanya menjadi bentrokan kekuatan militer, tetapi juga menciptakan interaksi kompleks antara dunia barat dan dunia Islam yang meninggalkan warisan panjang hingga zaman modern. Secara keseluruhan, perang salib dalam pandangan ilmuwan, ulama, dan sejarawan Muslim dipandang sebagai periode yang sangat penting dalam sejarah dunia Islam dengan banyak pelajaran yang diambil mengenai jihad, persatuan politik, dan hubungan antara Muslim dan Kristen. Perang salib kedua yang terjadi setelah jatuhnya Edessa, kota Urfa, Turki modern, ke tangan pasukan Muslim pada tahun 1144 adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah hubungan antara dunia Muslim dan Kristen. Dari sudut pandang Islam, Perang Salib kedua dipandang sebagai kelanjutan dari agresi militer Barat yang dilancarkan oleh para tentara salib terhadap wilayah Muslim, yang dimulai dengan Perang Salib pertama. Namun Perang Salib kedua juga menunjukkan perlawanan Muslim yang semakin kuat di bawah kepemimpinan berbagai tokoh militer dan politik Islam. Berikut adalah sejarah panjang Perang Salib kedua dari sudut pandang Islam. Pada tahun 1144, Zangki, seorang gubernur Muslim yang ambisius dan penguasa Aleppo dan Mosul, berhasil merebut kota Edessa dari kekuasaan Kristen. Edessa merupakan salah satu benteng penting yang didirikan oleh pasukan salib setelah Perang Salib pertama. Penaklukan ini dipandang sebagai kemenangan besar dalam dunia Islam dan memberikan dorongan moral yang sangat dibutuhkan bagi Muslim yang masih berjuang menghadapi tekanan para tentara salib. Zangki dikenal sebagai pahlawan Muslim yang menginspirasi semangat jihad melawan invasi Barat. Bagi dunia Islam, keberhasilan Zangki dalam merebut Edessa menandai titik balik. Karena untuk pertama kalinya sejak Perang Salib pertama, wilayah yang dikuasai oleh tentara salib dapat direbut kembali oleh kekuatan Muslim. Di sisi lain, jatuhnya Edessa memicu seruan baru dari pihak Kristen di Eropa untuk mengadakan Perang Salib kedua, yang didorong oleh Paus Eugenius III dan dipimpin oleh dua penguasa penting Eropa, Raja Louis XVI dari Prancis dan Kaisar Konrad II dari Kekaisaran Romawi Suci. Setelah penaklukan Edessa,
Zangki menjadi figur penting yang diakui sebagai pahlawan oleh kalangan Muslim, meskipun ia tidak lama kemudian dibunuh oleh salah satu budaknya pada tahun 1146. Kepemimpinan kemudian diteruskan oleh putranya, Nuruddin Zangki, yang melanjutkan perjuangan ayahnya melawan pasukan salib. Nuruddin, penguasa Aleppo, adalah salah satu tokoh sentral dalam respons dunia Muslim terhadap ancaman Perang Salib Kedua. Nuruddin berfokus pada konsolidasi kekuatan Muslim di Syam, Levant, dan memperkuat pertahanan Muslim di wilayah yang dikuasai oleh pasukan salib. Ia juga berusaha menyatukan berbagai faksi Muslim yang berbeda, seperti di Mesir, Damaskus, dan kota-kota lain, untuk membangun persatuan dalam menghadapi invasi Kristen. Baginya, ini bukan hanya konflik militer, tetapi juga jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah perang suci untuk membela tanah air Islam dari invasi asing. Salah satu pertempuran penting dalam Perang Salib Kedua adalah pengepungan Damaskus. Pasukan salib yang gagal merebut kembali Edessa beralih ke target baru, yaitu kota Damaskus, yang saat itu diperintah oleh penguasa Muslim yang relatif otonom, Mu'inuddin Unur. Damaskus merupakan kota penting bagi dunia Muslim, baik secara strategis maupun religius, dan ancaman serangan terhadapnya memicu respons keras dari para penguasa Muslim lainnya. Dalam perspektif Muslim, pengepungan Damaskus dilihat sebagai bukti agresi lanjutan dari Barat, dan umat Islam merespons dengan solidaritas untuk mempertahankan kota tersebut. Berkat pertahanan yang kuat dan kerjasama antara Damaskus dan sekutu Muslim lainnya, pengepungan ini berakhir dengan kemenangan Muslim, di mana pasukan salib dipaksa mundur dengan kekalahan yang memalukan. Kegagalan ini merusak moral pasukan salib dan memperkuat semangat Muslim untuk terus melawan. Setelah Perang Salib Kedua berakhir, Nuruddin terus memperluas pengaruhnya di wilayah Suriah dan Mesir. Ia menampilkan diri sebagai pembela Islam dan menggunakan gagasan jihad untuk menyatukan umat Muslim di bawah panji perjuangan melawan tentara salib. Nuruddin mempersiapkan jalan bagi kepemimpinan yang lebih besar di dunia Muslim, yang nantinya akan diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Perang Salib. Nuruddin juga memfokuskan perhatian pada pembangunan institusi keagamaan, termasuk madrasah, masjid, dan proyek sosial lainnya untuk memperkuat Islam di tengah-tengah rakyatnya. Dengan demikian, jihad tidak hanya dilihat sebagai perang militer, tetapi juga sebagai upaya spiritual dan intelektual untuk memperkuat iman dan masyarakat Muslim. Dari sudut pandang Islam, Perang Salib Kedua adalah sebuah kemenangan besar, terutama karena kegagalan tentara salib untuk merebut Damaskus. Kemenangan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri Muslim, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa mereka mampu melawan invasi asing. Kegagalan pasukan salib juga memunculkan kebangkitan politik dan militer di dunia Muslim, yang akhirnya akan memuncak dengan jatuhnya Yerusalem ke tangan Salahuddin dalam Perang Salib Ketiga. Di sisi lain, keberhasilan Muslim dalam Perang Salib Kedua juga menunjukkan bahwa persatuan di antara berbagai faksi Muslim merupakan kunci untuk menghadapi serangan dari luar. Nuruddin dan penerusnya, Salahuddin, mampu memanfaatkan gagasan jihad untuk mempersatukan kekuatan politik yang terpecah-pecah di dunia Islam. Perang Salib. Kedua, dari perspektif Islam adalah bagian dari jihad yang lebih besar untuk mempertahankan tanah air Islam dari invasi asing. Meskipun terjadi konflik internal di kalangan Muslim, Perang Salib Kedua menunjukkan bahwa dengan persatuan dan kepemimpinan yang kuat, Muslim dapat menahan dan mengalahkan pasukan salib. Kemenangan dalam pertempuran ini menjadi inspirasi bagi generasi Muslim berikutnya, terutama dalam perjuangan merebut kembali Yerusalem dan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pasukan salib. Perang Salib. Kedua adalah salah satu momen penting dalam sejarah hubungan antara dunia Islam dan dunia Kristen pada abad pertengahan. Dari sudut pandang Islam, perang ini dilihat sebagai bagian dari rangkaian upaya panjang umat Islam untuk mempertahankan wilayah-wilayah mereka dari serangan tentara salib Eropa, serta memperjuangkan kedaulatan dan martabat Islam di wilayah Syam, Levant, dan sekitarnya. Pada saat Perang Salib Kedua dimulai, umat Islam masih dalam fase pemulihan setelah kehilangan Yerusalem pada tahun 1099 yang jatuh ke tangan tentara salib dalam Perang Salib Pertama. Kejatuhan Yerusalem dan pendirian kerajaan Latin Yerusalem serta beberapa negara salib lainnya seperti Antioch, Tripoli, dan Edessa menjadi pukulan besar bagi dunia Islam. Kondisi politik dan militer umat Islam pada masa itu terpecah-pecah oleh berbagai dinasti dan kekuasaan lokal,
yang seringkali bersaing satu sama lain. Dalam beberapa dekade setelah Perang Salib Pertama, wilayah-wilayah Muslim di bawah kekuasaan dinasti Seljuk, Abbasiyah, dan Fatimiyah berusaha untuk memulihkan kekuatan mereka, namun konflik internal dan perpecahan politik seringkali menghalangi mereka untuk bersatu menghadapi ancaman salib secara efektif. Ini menyebabkan umat Islam berada dalam posisi defensif, terancam oleh pasukan salib yang terus memperkuat posisinya di wilayah Syam dan Palestina. Pemicu langsung Perang Salib Kedua adalah jatuhnya Edessa ke tangan umat Islam pada tahun 1144. Zanki, seorang pemimpin Muslim dari dinasti Zankid, berhasil menaklukkan Edessa yang merupakan negara salib pertama yang didirikan setelah Perang Salib Pertama. Jatuhnya Edessa mengejutkan dunia Kristen di Eropa, dan Paus Eugenius III segera menyerukan Perang Salib baru untuk merebut kembali kota tersebut dan mempertahankan wilayah-wilayah Kristen di Timur Tengah. Dari sudut pandang Islam, dua tokoh penting dalam Perang Salib Kedua adalah Imaduddin Zanki dan putranya Nuruddin Zanki. Imaduddin Zanki, penguasa Mosul dan Aleppo, menjadi pemimpin penting dalam gerakan pembebasan umat Islam. Penaklukannya atas Edessa tidak hanya dilihat sebagai kemenangan strategis, tetapi juga simbol kebangkitan semangat jihad melawan tentara salib. Dia mulai menggalang persatuan di antara kekuatan-kekuatan Muslim di wilayah Syam dan Irak, meskipun usahanya terhenti setelah kematiannya pada tahun 1146. Nuruddin Zanki, putra Imaduddin, melanjutkan perjuangan ayahnya setelah kematian Zanki. Nuruddin memiliki peran kunci dalam memperkuat wilayah Muslim dan menyatukan berbagai faksi Muslim di bawah satu kepemimpinan yang kuat. Dia juga mendirikan basis kekuatan di Damaskus yang menjadi pusat perlawanan Muslim terhadap tentara salib. Nuruddin dikenal karena keterampilan militernya, ketakwaannya, serta kebijakan-kebijakan yang berupaya untuk memulihkan kekuatan umat Islam. Pada tahun 1147, pasukan besar dari Eropa dipimpin oleh Raja Louis, 7 dari Prancis dan Kaisar Konrad, 3 dari Jerman, berangkat menuju Timur Tengah. Namun, dari sudut pandang Islam, perang ini dilihat sebagai perlawanan yang lebih efektif dibandingkan Perang Salib Pertama. Tentara salib menghadapi banyak masalah internal, seperti perpecahan di antara pasukan mereka, kurangnya persiapan logistik, dan ketidakmampuan untuk bekerja sama dengan negara-negara Kristen di Timur Tengah. Saat tentara salib sampai di Damaskus pada tahun 1148, mereka mencoba mengepung kota tersebut. Namun, berkat pertahanan kuat yang dipimpin oleh Nuruddin Zanki dan dukungan dari warga Damaskus, pengepungan itu gagal. Pasukan salib terpaksa mundur, dan kegagalan ini menjadi pukulan besar bagi moral mereka. Dari perspektif Islam, kemenangan ini menjadi momentum penting dalam membangun kepercayaan diri umat Islam bahwa mereka mampu mengusir tentara salib dari wilayah-wilayah yang dikuasai. Kegagalan Perang Salib Kedua memberi dampak positif bagi umat Islam. Itu memberi waktu bagi Nuruddin Zanki dan para pemimpin Muslim lainnya untuk mengonsolidasi kekuatan mereka. Nuruddin memulai proses penyatuan wilayah Muslim di Syam dan Mesir, yang kelak menjadi faktor penting dalam kebangkitan Salahuddin Al-Ayyubi, yang akan memainkan peran sentral dalam Perang Salib Ketiga. Lebih dari itu, keberhasilan umat Islam dalam mempertahankan Damaskus dan menahan serangan salib juga menginspirasi kebangkitan semangat jihad di kalangan umat Muslim. Para ulama dan pemimpin spiritual mulai menggalakkan ide jihad sebagai kewajiban kolektif untuk melindungi wilayah-wilayah Islam dari invasi luar. Dari sudut pandang Islam, Perang Salib Kedua dilihat sebagai salah satu contoh bagaimana kekuatan persatuan, strategi militer yang baik, dan semangat jihad dapat mengalahkan kekuatan asing. Umat Islam tidak hanya melihat perang ini sebagai konflik militer, tetapi juga sebagai pertempuran ideologis dan spiritual untuk mempertahankan tanah yang mereka anggap suci. Kegagalan tentara salib di Perang Salib Kedua juga menunjukkan bahwa kekuatan Barat tidak tak terkalahkan, memberi harapan bahwa wilayah Islam yang hilang, termasuk Yerusalem, bisa direbut kembali suatu hari nanti. Perang Salib Kedua adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam, di mana umat Islam berhasil meraih kemenangan penting yang menjadi titik balik dalam upaya mereka mengusir pasukan salib dari tanah mereka. Tokoh seperti Nuruddin Zanki menjadi simbol perjuangan Muslim melawan invasi asing dan membangun landasan untuk pemimpin besar berikutnya, Salahuddin Al-Ayyubi, yang kelak akan menjadi tokoh sentral dalam Perang Salib berikutnya. Pada masa Perang Salib Kedua, Imam Nuruddin Zanki, pemimpin dinasti Zankiyah,
dan Salahuddin Al-Ayyubi adalah dua tokoh kunci yang memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap tentara salib. Nuruddin mengembangkan kekuasaan di Suriah dan mulai bersatu dengan para penguasa muslim lainnya untuk menghadapi ancaman salib. Perlawanan umat Islam selama Perang Salib Kedua melibatkan beberapa strategi, termasuk konsolidasi kekuasaan. Nuruddin berusaha untuk menyatukan wilayah-wilayah muslim di bawah satu kepemimpinan untuk menghadapi pasukan salib. Ia berhasil memperkuat posisi muslim di Suriah dan mendorong aliansi antara berbagai penguasa muslim. Pertahanan yang kuat. Di berbagai lokasi seperti Damsyik, tentara muslim melakukan pertahanan yang tangguh untuk menghalau serangan pasukan salib. Pertahanan ini berfokus pada penguatan benteng dan penggunaan taktik gerilya. Perang Salib Kedua tidak memiliki satu pertempuran besar yang menentukan, tetapi ada beberapa bentrokan yang signifikan. Salah satu peristiwa penting dalam Perang Salib Kedua adalah pengepungan Damsyik oleh pasukan salib. Meski pasukan salib mengumpulkan kekuatan yang besar, mereka mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Damsyik. Pertahanan yang kuat dan taktik yang efektif dari pasukan muslim dipimpin oleh Nuruddin mengakibatkan kegagalan pengepungan tersebut. Ketidakpuasan dan konflik internal di antara pasukan salib yang terdiri dari berbagai kerajaan Eropa juga mempengaruhi keberhasilan perlawanan muslim. Perselisihan di antara pemimpin Kristen memudahkan perlawanan muslim. Perlawanan umat Islam terhadap pasukan salib menghasilkan beberapa dampak penting. Meskipun Perang Salib Kedua tidak menghasilkan kemenangan langsung, perlawanan yang gigih dari umat Islam, khususnya di bawah kepemimpinan Nuruddin, menciptakan fondasi untuk kebangkitan lebih lanjut yang akan dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi di masa depan. Momen ini mendorong usaha untuk menyatukan kekuatan muslim di bawah satu komando yang kemudian akan terwujud saat Salahuddin mengambil alih kepemimpinan dan berperang melawan tentara salib pada Perang Salib Ketiga. Dalam pemahaman sejarah Islam, Perang Salib Kedua merupakan bagian dari narasi yang lebih besar mengenai perjuangan umat Islam untuk mempertahankan tanah mereka dan kebudayaan mereka. Kegagalan pasukan salib untuk mencapai tujuan mereka, meskipun mereka memiliki kekuatan numerik yang besar, dilihat sebagai tanda ketahanan umat Islam. Perlawanan umat Islam selama Perang Salib Kedua menggambarkan upaya kolektif untuk melindungi wilayah mereka dan mengatasi ancaman luar. Hal ini juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan, yang kemudian menjadi landasan bagi perjuangan yang lebih besar dalam Perang Salib Ketiga. Sejarah perlakuan umat Islam terhadap orang Kristen dan Yahudi pasca Perang Salib Kedua merupakan aspek penting dalam kajian sejarah yang mencerminkan hubungan antaragama di masa lalu. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai bagaimana umat Islam, terutama di bawah kekhalifahan dan penguasa Muslim, memperlakukan komunitas Kristen dan Yahudi setelah periode konflik ini, serta bagaimana pandangan Islam memengaruhi perlakuan tersebut. Dalam Islam, Kristen dan Yahudi diakui sebagai ahli kitab, yang berarti mereka dianggap memiliki kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan. Al-Quran memandang bahwa umat Islam harus menghormati orang-orang dari kedua agama ini. Hal ini mengarah pada perlakuan yang lebih baik terhadap mereka dibandingkan dengan kelompok lain, terutama di daerah yang dikuasai Muslim setelah Perang Salib. Setelah Perang Salib Kedua, banyak wilayah di bawah kekuasaan Muslim, seperti Kerajaan Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, menerapkan kebijakan toleransi. Saladin, misalnya, dikenal karena kebijakannya yang membolehkan orang-orang Kristen untuk tetap tinggal dan beribadah, serta menjaga tempat-tempat suci mereka. Tindakan ini bertujuan untuk membangun kembali hubungan yang rusak dan mengurangi ketegangan pasca perang. Banyak penguasa Muslim, termasuk Saladin dan penggantinya, mengeluarkan dekrit yang melindungi gereja dan sinagoge. Mereka memberikan izin untuk merestorasi bangunan suci yang menunjukkan penghormatan terhadap keyakinan dan praktik agama Kristen dan Yahudi. Misalnya, selama pemerintahan dinasti Mamluk di Mesir, banyak gereja diperbaiki dan dibiayai oleh penguasa Muslim. Umat Islam dan komunitas Kristen serta Yahudi seringkali berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan dan administrasi. Di banyak kota, orang-orang Kristen dan Yahudi memegang posisi penting dalam perekonomian, menjadi pedagang, dokter, dan pejabat administrasi. Hubungan ini seringkali menciptakan sinergi dan kerjasama antara komunitas yang berbeda. Perlakuan baik umat Islam terhadap orang Kristen dan Yahudi juga tercermin dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Banyak ilmuwan Kristen dan Yahudi berkontribusi pada ilmu pengetahuan,
filsafat, dan sastra dalam lingkungan Muslim. Universitas dan lembaga belajar yang didirikan oleh Muslim seringkali menjadi tempat di mana semua orang dapat belajar dan berbagi pengetahuan tanpa memandang latar belakang agama. Di masa-masa ini, terdapat berbagai bentuk dialog antaragama. Walaupun ada perbedaan teologis yang signifikan, umat Islam, Kristen, dan Yahudi seringkali terlibat dalam diskusi dan debat intelektual. Ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat ketegangan, ada juga upaya untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara komunitas yang berbeda. Pandangan Islam mengenai perlakuan terhadap orang Kristen dan Yahudi juga diperkuat oleh ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan baik terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan. Dalam konteks ini, tindakan-tindakan penguasa Muslim yang adil dan toleran terhadap komunitas Kristen dan Yahudi dapat dilihat sebagai perwujudan dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Secara keseluruhan, setelah Perang Salib Kedua, umat Islam umumnya menunjukkan perlakuan yang baik terhadap orang Kristen dan Yahudi, dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dalam ajaran Islam mengenai toleransi dan penghormatan terhadap ahli kitab. Meski sejarah hubungan antaragama seringkali rumit, periode ini menunjukkan contoh-contoh bagaimana umat Islam dan komunitas Kristen serta Yahudi dapat hidup berdampingan dan saling menghormati, menciptakan masyarakat yang plural dan dinamis di wilayah-wilayah yang dikuasai Muslim. Perang Salib Kedua dipicu oleh jatuhnya Edessa, salah satu dari negara-negara Kristen di Timur Tengah, ke tangan Muslim pada tahun 1144. Dalam konteks ini, para ilmuwan Muslim menilai bahwa tujuan utama dari Perang Salib adalah untuk memperluas kekuasaan Kristen dan menguasai wilayah yang dianggap suci oleh umat Kristen, serta untuk mengembalikan kendali atas tempat-tempat yang dianggap penting secara religius, termasuk Yerusalem. Setelah jatuhnya Edessa, sejumlah pemimpin Muslim seperti Imam Al-Ghazali dan Nizam Al-Mulk berusaha untuk mempersatukan umat Islam dalam menghadapi ancaman ini. Al-Ghazali menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas umat Islam, sementara Nizam Al-Mulk berusaha membangun kekuatan politik dan militer untuk melawan tentara salib. Mereka melihat perang ini sebagai jihad yang bukan hanya perang fisik, tetapi juga sebagai upaya untuk melindungi dan mempertahankan keimanan serta tanah suci. Salah satu tokoh paling terkenal yang muncul dalam konteks Perang Salib Kedua adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ia dipandang sebagai pahlawan dalam sejarah Islam karena keberhasilannya dalam menyatukan berbagai faksi Muslim dan mengorganisir perlawanan melawan tentara salib. Saladin berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 dalam Perang Salib. Ketiga, tetapi peran dan strateginya selama Perang Salib Kedua juga dipandang sangat penting dalam membangun fondasi bagi perlawanan yang lebih efektif di masa mendatang. Ulama dan ilmuwan Muslim dari berbagai generasi menilai Perang Salib dari perspektif teologis, sosial, dan politik. Beberapa poin penting yang sering dibahas meliputi teologis. Mereka menekankan bahwa jihad adalah kewajiban bagi umat Islam untuk mempertahankan tanah suci dan melawan penyerangan terhadap keimanan. Sosial, Perang Salib mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Muslim, termasuk hubungan antara Muslim dan Kristen di daerah-daerah yang terlibat dalam perang. Para ilmuwan sering membahas dampak perang terhadap budaya dan ekonomi. Politik, penelitian dan diskusi oleh ulama tentang bagaimana perang ini mempengaruhi politik lokal dan regional di Timur Tengah, termasuk pembentukan negara-negara Muslim dan aliansi strategis. Dalam konteks sejarah, para ilmuwan Muslim seringkali menilai Perang Salib sebagai bagian dari serangkaian konflik yang lebih luas antara dunia Islam dan Kristen, termasuk perang-perang sebelumnya dan sesudahnya. Mereka melihat bahwa meskipun Perang Salib Kedua tidak berhasil secara signifikan bagi pihak Kristen dalam jangka panjang, dampak sosial dan politiknya cukup mendalam, terutama dalam mengkristalisasi identitas Muslim dan memperkuat perasaan persatuan di antara umat Islam. Ulama Muslim juga menggunakan analisis tentang Perang Salib untuk memperbanyak dialog antar agama di masa kini. Banyak dari mereka menyadari bahwa sejarah perang ini bisa menjadi pembelajaran untuk menghindari konflik di masa depan. Dalam beberapa konteks, ini menjadi peluang untuk memperkuat pemahaman dan kerjasama antara komunitas Muslim dan Kristen. Secara keseluruhan, pandangan ilmuwan dan ulama Muslim mengenai Perang Salib Kedua mencerminkan kompleksitas sejarah dan hubungan antar agama. Mereka menekankan pentingnya persatuan umat Islam dan jihad sebagai respons terhadap agresi luar, serta menganggap perang ini sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk mempertahankan keyakinan dan identitas Islam.
Melalui pandangan-pandangan ini, para ulama dan ilmuwan Muslim berusaha memahami dan menganalisis dampak perang salib dalam konteks yang lebih besar, yang mencakup sejarah, politik, dan teologi, serta relevansinya bagi hubungan antar agama di masa kini. Dalam pandangan Islam, Perang Salib Ketiga dikenal sebagai salah satu konflik yang menentukan di antara banyak perang salib karena melibatkan perjuangan umat Muslim dalam mempertahankan wilayah suci mereka di bawah kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Perang ini juga merupakan simbol keteguhan dan keadilan Salahuddin dalam membela umat Islam dan tanah yang dianggap sakral oleh tiga agama besar. Berikut adalah sejarah panjang Perang Salib. Ketiga, dari perspektif Islam, perang ini bermula setelah kekalahan besar tentara salib dalam pertempuran Hattin pada 1187. Di bawah komando Salahuddin, pasukan Muslim menghancurkan kekuatan Kristen yang sebelumnya menguasai Yerusalem dan banyak kota suci lainnya sejak Perang Salib pertama. Salahuddin menaklukkan Yerusalem pada tahun yang sama, dan meskipun merupakan peristiwa monumental, ia memperlakukan penduduk Kristen di kota itu dengan belas kasih, mengizinkan mereka pergi dengan damai atau tetap tinggal dengan hak-hak dilindungi. Namun, jatuhnya Yerusalem menyebabkan kemarahan di Eropa dan mendorong Paus Gregorius VIII untuk menyerukan Perang Salib Ketiga. Sebagai seorang pemimpin Muslim yang taat, Salahuddin dikenal tidak hanya karena kekuatannya dalam perang, tetapi juga karena sifatnya yang adil, murah hati, dan penuh belas kasih. Salahuddin menggabungkan kekuatan dari berbagai wilayah Muslim di Suriah, Mesir, dan Mesopotamia untuk bersatu dalam mempertahankan tanah suci. Kepemimpinannya yang kuat menyatukan umat Muslim yang sebelumnya terbagi oleh konflik internal, memungkinkan mereka untuk bertahan menghadapi kekuatan besar dari Eropa. Perang Salib Ketiga dimulai dengan pengepungan Akko, sebuah pelabuhan penting di pesisir Levant, yang berlangsung dari 1189 hingga 1191. Dalam pengepungan ini, Salahuddin menghadapi pasukan gabungan dari Inggris, Prancis, dan Jerman. Meskipun Salahuddin berusaha mempertahankan Akko dengan gigih, kota ini akhirnya jatuh ke tangan tentara salib setelah pertempuran panjang. Akko kemudian menjadi markas penting bagi tentara salib di Tanah Suci. Pada tahun 1191, Salahuddin bertemu pasukan Inggris yang dipimpin oleh Richard I, Richard the Lionheart, dalam pertempuran Arsuf. Meskipun kalah dalam pertempuran ini, Salahuddin berhasil menjaga moral pasukannya dan terus memperlambat gerak maju pasukan salib menuju Yerusalem. Dalam pertempuran ini, Salahuddin menunjukkan kepiawaiannya dalam perang gerilya dan menghindari bentrokan frontal yang berisiko bagi tentaranya. Strategi Salahuddin membantu melindungi Yerusalem dan wilayah sekitarnya dari invasi langsung. Setelah pertempuran Arsuf, Richard dan pasukan salib berusaha untuk maju ke Yerusalem. Namun, Richard menghadapi tantangan logistik, penyakit, dan pasukan yang semakin lemah. Salahuddin juga terus mengerahkan pasukan di sekitar Yerusalem, memastikan kota itu tetap terlindungi. Setelah menyadari bahwa mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengepung dan mempertahankan kota, Richard akhirnya mundur dari rencana pengepungan Yerusalem. Pada 1192, setelah berbagai pertempuran dan negosiasi, Salahuddin dan Richard mencapai kesepakatan dalam perjanjian Ramlah. Berdasarkan perjanjian ini, Yerusalem tetap berada di bawah kendali Muslim. Umat Kristen diizinkan melakukan ziarah ke Yerusalem tanpa gangguan, dan hak-hak mereka sebagai peziarah dijamin oleh Salahuddin. Wilayah pesisir yang dikuasai oleh pasukan salib seperti Akko diakui sebagai milik tentara salib, tetapi batas-batas kekuasaan mereka diatur dengan ketat. Perjanjian ini menunjukkan sifat adil dan fleksibel dari Salahuddin, yang lebih memilih perdamaian yang damai daripada memperpanjang konflik. Dalam pandangan Islam, Perang Salib Ketiga tidak hanya menjadi bukti kekuatan militer dan politik umat Muslim di bawah Salahuddin, tetapi juga menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin Muslim yang adil dan bijaksana bisa berdamai dengan lawan tanpa melupakan prinsip-prinsip agama. Salahuddin dihormati oleh sekutu dan lawannya karena integritas dan sikapnya yang berbelas kasih terhadap musuh yang dikalahkan. Perang Salib Ketiga dan kemenangan diplomatik Salahuddin meninggalkan warisan abadi dalam sejarah Islam. Kisahnya menjadi simbol kepemimpinan yang berakar pada ketakwaan, kearifan,
dan sikap yang penuh belas kasih. Selain itu, perjanjian damai dengan Richard menunjukkan bahwa meskipun berbeda agama, kedua pemimpin besar ini mampu mencapai kesepakatan yang adil dan manusiawi. Salahuddin tetap dihormati dalam sejarah Islam dan dunia Barat sebagai tokoh yang mengajarkan toleransi, keberanian, dan kesatuan di masa perang yang penuh konflik. Pada Perang Salib ketiga, umat Islam berada dalam kondisi yang menantang, tetapi tetap kuat di bawah kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Berikut adalah beberapa aspek kondisi umat Islam saat itu. Salahuddin berhasil menyatukan berbagai kekuatan Muslim yang sebelumnya terpecah. Wilayah-wilayah Muslim di Mesir, Suriah, dan Mesopotamia bersatu dalam satu komando untuk mempertahankan Tanah Suci, terutama Yerusalem. Salahuddin dihormati sebagai pemimpin yang taat, adil, dan berkomitmen pada ajaran Islam. Ia mampu memimpin umat Islam dengan pendekatan strategis dan penuh welas asih, mengangkat moral pasukan Muslim meskipun menghadapi tekanan berat dari Eropa. Meskipun bersatu, pasukan Muslim menghadapi tantangan dalam hal logistik dan persediaan militer. Pertempuran berkepanjangan di Akko dan Arsuf menempatkan beban berat pada sumber daya mereka. Umat Islam tidak hanya harus mempertahankan Yerusalem, tetapi juga seluruh wilayah strategis di sekitarnya dari pasukan salib yang kuat. Keberhasilan Salahuddin di sini adalah mengelola pertahanan dengan efisien, seringkali melalui strategi gerilya untuk mengimbangi kekuatan besar pasukan salib. Dalam pandangan Islam, mempertahankan Yerusalem dan Tanah Suci adalah bagian dari jihad yang meningkatkan semangat juang di kalangan umat Islam. Banyak yang melihat perang ini sebagai panggilan keagamaan untuk mempertahankan tempat suci dari serangan asing. Salahuddin memperlakukan penduduk Kristen yang tertangkap dengan belas kasih, berbeda dengan pendekatan pasukan salib yang lebih agresif. Tindakan ini memperkuat dukungan dari rakyat dan memberikan teladan moral bagi umat Islam. Di Akko, meskipun akhirnya kota ini jatuh ke tangan salib, umat Islam memberikan perlawanan sengit yang memperlambat kemajuan musuh. Di Arsuf, Salahuddin menggunakan strategi bertahan dan mengganggu suplai pasukan Richard, meminimalkan kerugian pasukannya dan menghindari pertempuran besar yang berisiko. Salahuddin sangat cerdik dalam mengelola pasukannya, memilih pertempuran yang menguntungkan dan menghindari yang tidak menguntungkan. Ini membantu menjaga kekuatan pasukannya hingga akhir perang. Di bawah perjanjian ini, umat Islam tetap memegang kendali penuh atas Yerusalem, sementara umat Kristen diizinkan melakukan ziarah dengan damai. Bagi umat Islam, perjanjian ini adalah kemenangan diplomatik yang memastikan kendali Muslim atas Tanah Suci tanpa harus mengorbankan banyak nyawa. Perjanjian damai yang diinisiasi oleh Salahuddin menunjukkan sikap terbuka umat Islam yang mengizinkan kehadiran umat agama lain di Tanah Suci. Hal ini menjadi warisan positif bagi umat Islam dan memperkuat citra umat sebagai bangsa yang menjunjung perdamaian dan toleransi. Meski menghadapi ancaman besar, umat Islam berhasil mempertahankan posisi mereka di Tanah Suci dan di wilayah-wilayah sekitarnya. Ini memungkinkan kekuatan Muslim untuk bertahan dalam jangka panjang di kawasan tersebut. Salahuddin Al-Ayyubi dianggap sebagai contoh pemimpin Muslim yang ideal, baik dari segi strategi militer maupun akhlak. Warisannya menginspirasi umat Islam di generasi-generasi berikutnya dalam mempertahankan agama dan persatuan. Secara keseluruhan, Perang Salib Ketiga adalah bukti keteguhan dan ketangguhan umat Islam dalam mempertahankan Tanah Suci mereka. Dukungan yang kuat terhadap Salahuddin, strategi yang cerdas, dan kepemimpinan berlandaskan prinsip agama membuat umat Islam mampu mempertahankan kehormatan dan posisi mereka di hadapan ancaman besar dari Barat. Pada Perang Salib Ketiga, kondisi pasukan Kristen cukup kompleks, dengan berbagai tantangan dari segi persatuan, logistik, hingga strategi. Berikut adalah beberapa aspek yang menggambarkan situasi pasukan Kristen selama perang ini. Perang Salib Ketiga dipimpin oleh beberapa pemimpin besar dari Eropa, terutama Richard Penn dari Inggris, Richard de Lionheart, Philip de Diaz dari Prancis, dan Frederick Barbarossa dari Jerman. Namun, aliansi mereka diwarnai oleh persaingan dan ketegangan. Richard dan Philip misalnya memiliki hubungan yang tidak harmonis dan sering berselisih dalam pengambilan keputusan. Frederick, Kaisar Romawi Suci, meninggal dalam perjalanan ke Tanah Suci yang menjadi pukulan besar bagi pasukan Jerman. Tanpa pemimpin yang kuat, banyak pasukan Jerman terpaksa kembali ke Eropa atau melemah secara signifikan dalam perang ini.
pasukan salib harus melakukan perjalanan jauh dari Eropa ke Tanah Suci, yang melibatkan logistik besar-besaran. Menjaga persediaan makanan, air, dan senjata untuk tentara yang besar di wilayah yang tidak selalu ramah merupakan tantangan yang berat. Banyak tentara mengalami kelelahan ekstrim dan penyakit merajalela, terutama selama pengepungan Akko. Kondisi kesehatan yang buruk mengurangi kekuatan pasukan salib secara signifikan, terutama karena lingkungan di Levan tidak mudah bagi tentara Eropa yang tidak terbiasa dengan iklimnya. Banyak tentara salib yang sangat termotivasi oleh panggilan keagamaan untuk merebut kembali Yerusalem dan Tanah Suci Kristen. Keterlibatan Paus dan dukungan gereja menguatkan semangat di kalangan prajurit yang melihat perang ini sebagai panggilan suci. Di sisi lain, tidak semua pasukan termotivasi secara religius. Beberapa prajurit hanya bergabung untuk mencari keuntungan atau petualangan yang menyebabkan masalah disiplin dan perbedaan tujuan di dalam pasukan. Akko adalah benteng penting yang diperebutkan oleh kedua belah pihak. Meskipun akhirnya pasukan salib merebut Akko, pengepungan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Richard pertama memainkan peran utama dalam pengepungan, menunjukkan keberaniannya yang besar dan membangun reputasi di antara pasukan. Setelah pengepungan Akko, Richard dan pasukan Kristen menghadapi Salahuddin dalam pertempuran Arsuf, salah satu pertempuran paling menentukan dalam Perang Salib ketiga. Richard memimpin pasukan Kristen dalam kemenangan besar ini yang memperkuat posisinya di Tanah Suci dan meningkatkan moral pasukan, meskipun kemenangan tersebut tidak cukup untuk membuka jalan langsung ke Yerusalem. Setelah kemenangan di Arsuf, pasukan salib mendekati Yerusalem, tetapi Richard menyadari bahwa merebut kota itu akan sangat sulit. Pasukan salib mengalami kelelahan, kekurangan suplai, dan kurangnya dukungan dari sebagian tentara yang merasa tidak mampu menghadapi garis pertahanan Salahuddin di sekitar kota. Selain kendala merebut kota, Richard juga menyadari bahwa mempertahankan Yerusalem akan sangat sulit tanpa persediaan dan bantuan dari Eropa. Ini memengaruhi keputusannya untuk tidak melanjutkan pengepungan Yerusalem meskipun banyak prajurit Kristen merasa kecewa. Pada 1192, Richard dan Salahuddin mencapai kesepakatan damai melalui perjanjian Ramla. Berdasarkan perjanjian ini, Yerusalem tetap berada di bawah kendali Muslim, tetapi umat Kristen diizinkan melakukan ziarah dengan damai ke kota suci. Richard juga mempertahankan kendali atas wilayah pesisir yang penting seperti Akko, yang menjadi basis pertahanan terakhir Kristen di Tanah Suci. Setelah perjanjian damai, Richard pulang ke Eropa meninggalkan Tanah Suci. Meskipun tidak berhasil merebut kembali Yerusalem, Richard tetap dikenang oleh pasukannya sebagai pemimpin yang gagah berani. Meskipun berhasil mengamankan beberapa wilayah pesisir, kegagalan merebut Yerusalem menjadi pukulan besar bagi Eropa. Pasukan salib merasa perjuangan panjang, mereka tidak membuahkan hasil maksimal, yang menimbulkan kekecewaan di kalangan prajurit dan masyarakat Kristen di Eropa. Meskipun gagal mencapai tujuan utamanya, Perang Salib ketiga menginspirasi upaya-upaya lebih lanjut dari Eropa untuk merebut Yerusalem. Akan tetapi, sebagian besar Perang Salib setelahnya tidak memiliki keberhasilan signifikan. Secara keseluruhan, kondisi pasukan Kristen pada Perang Salib ketiga diwarnai dengan keberanian dan tekad yang kuat, tetapi juga dihadapkan pada berbagai hambatan besar seperti perpecahan internal, kendala logistik, dan ketangguhan pertahanan Muslim di bawah Salahuddin. Kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam Perang Salib ketiga dikenal sebagai salah satu contoh terbesar dalam sejarah Islam, baik dalam hal strategi militer, diplomasi, maupun keteladanan moral. Salahuddin tidak hanya berhasil mempertahankan kendali Muslim atas Yerusalem, tetapi juga memperlihatkan kebijaksanaan, keteguhan, dan belas kasih yang membuatnya dihormati oleh musuh maupun sekutunya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kepemimpinannya selama Perang Salib ketiga. Salahuddin memahami pentingnya persatuan di kalangan umat Muslim untuk menghadapi ancaman besar dari pasukan salib. Sebelum memulai Perang Salib ketiga, ia menyatukan berbagai wilayah Muslim di Mesir, Suriah, dan Mesopotamia yang sebelumnya sering mengalami konflik internal. Salahuddin mendirikan dinasti Ayyubiyah dan menciptakan stabilitas politik di wilayah-wilayah kekuasaannya, sehingga mampu memobilisasi pasukan dan sumber daya secara lebih efektif untuk mempertahankan Tanah Suci. Salahuddin memprioritaskan strategi bertahan daripada menyerang secara langsung.
Dalam banyak pertempuran, ia menggunakan perang gerilya, taktik serangan kilat, dan pengaturan posisi yang defensif untuk memperlambat pasukan salib dan menguras tenaga mereka. Ketika menghadapi pasukan Richard the Lionheart dalam pertempuran Arsuf, pada 1191, Salahuddin menahan serangan frontal dan memilih untuk melancarkan serangan dari jarak jauh, menjaga moral pasukannya, dan meminimalkan kerugian. Meskipun pasukan salib menang dalam pertempuran ini, Salahuddin berhasil menjaga kekuatan utama tentaranya tetap utuh, yang memungkinkan dia terus mengancam pergerakan musuh di kemudian hari. Salah satu pencapaian diplomatik terbesar Salahuddin adalah Perjanjian Ramla dengan Richard Pimla pada 1192. Dengan perjanjian ini, Yerusalem tetap di bawah kendali Muslim, tetapi umat Kristen diizinkan melakukan ziarah dengan damai ke kota suci. Kesepakatan ini menunjukkan fleksibilitas Salahuddin dan kemampuannya untuk mencapai solusi damai yang saling menguntungkan. Salahuddin terkenal menjalin hubungan yang penuh rasa hormat dengan musuh-musuhnya, termasuk Richard the Lionheart. Ketika Richard sakit, Salahuddin bahkan mengirimkan tabib dan bantuan medis. Sikapnya ini mendapatkan penghargaan dari pihak Kristen dan memperkuat citranya sebagai pemimpin yang mulia dan adil. Salahuddin memimpin dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan belas kasih. Setelah merebut Yerusalem pada 1187, ia memperlakukan penduduk Kristen dengan hormat dan belas kasih, mengizinkan mereka meninggalkan kota atau tetap tinggal dengan hak-hak mereka dijamin. Ini sangat kontras dengan pembantaian yang terjadi pada Perang Salib Pertama saat pasukan salib pertama kali merebut Yerusalem. Salahuddin dikenal sebagai pemimpin yang taat beragama dan selalu berpegang pada prinsip kesatria dalam setiap tindakannya. Kepemimpinan yang penuh rasa hormat, baik terhadap pasukan maupun musuh, membuatnya dihormati tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga di Eropa. Salahuddin sangat efisien dalam mengelola sumber daya untuk keperluan militer. Menghadapi tentara salib yang datang dengan sumber daya besar dari Eropa, Salahuddin harus menggunakan strategi yang efisien untuk memastikan pasukannya tetap mendapat pasokan makanan dan perlengkapan. Selama pengepungan Akko yang panjang, Salahuddin menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kota pelabuhan penting ini. Meskipun pada akhirnya Akko jatuh ke tangan salib, Salahuddin menunjukkan ketahanan dan kemampuan mengatur pasokan untuk mempertahankan kota tersebut selama mungkin, yang memperlambat kemajuan pasukan salib. Salahuddin dikenal sebagai pemimpin yang dapat menginspirasi semangat juang yang tinggi di kalangan pasukannya. Semangat jihad untuk mempertahankan tanah suci dari pasukan asing menjadi motivasi besar bagi pasukan Muslim di bawah kepemimpinannya. Salahuddin dihormati dan dicintai oleh masyarakat Muslim sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dia dikenal tidak hanya sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual dan sosok yang dekat dengan rakyatnya yang membuatnya dikenang sepanjang sejarah sebagai tokoh yang luar biasa. Kepemimpinan Salahuddin dalam Perang Salib ketiga menciptakan citra positif bagi umat Islam sebagai bangsa yang beradab, beretika, dan memiliki kepemimpinan yang adil. Hal ini meningkatkan rasa hormat antara dunia Islam dan Kristen meskipun dalam situasi konflik. Hingga saat ini, Salahuddin dikenang sebagai contoh ideal pemimpin Muslim yang mengedepankan persatuan, toleransi, dan keadilan. Kisah kepemimpinannya terus menjadi inspirasi dalam sejarah Islam sebagai contoh bahwa kemenangan sejati dapat dicapai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Salahuddin Al-Ayyubi dalam Perang Salib ketiga tidak hanya menunjukkan kehebatan dalam taktik militer, tetapi juga meninggalkan warisan kepemimpinan yang dihormati oleh kawan dan lawan. Pasca Perang Salib ketiga, kondisi di wilayah Timur Tengah dan di dalam dunia Islam mengalami sejumlah perubahan signifikan yang berdampak pada hubungan antara agama, politik, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menggambarkan kondisi pasca perang tersebut dari perspektif Islam. Setelah Perang Salib ketiga, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mempertahankan kendali atas Yerusalem dan wilayah sekitarnya. Dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin terus berkuasa dan berfungsi sebagai kekuatan utama di wilayah tersebut selama beberapa dekade. Meskipun Salahuddin berhasil menyatukan banyak wilayah Muslim, setelah kematiannya pada tahun 1193,
Kekuasaannya terfragmentasi menjadi beberapa emir dan kerajaan kecil yang bersaing. Hal ini mengurangi kekuatan politik dan militer umat Islam dan menghambat upaya untuk bersatu menghadapi ancaman dari pasukan salib di masa depan. Perjanjian Ramla yang ditandatangani antara Richard I dan Salahuddin mengizinkan umat Kristen untuk melakukan ziarah ke Yerusalem. Ini menciptakan periode ketegangan yang lebih rendah antara umat Islam dan Kristen, meskipun hubungan tetap kompleks dan penuh tantangan. Meskipun perjanjian ini membawa ketenangan sementara, kekuatan Eropa tetap aktif mencoba untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan tersebut, yang seringkali berujung pada konflik kecil dan ketegangan antara kedua belah pihak. Perang Salib Ketiga membawa kerusakan dan penderitaan bagi masyarakat, baik Muslim maupun Kristen. Infrastruktur banyak yang hancur dan kehidupan sehari-hari rakyat menjadi lebih sulit akibat perang yang berkepanjangan. Meskipun ada kerusakan, perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah mulai meningkat pasca perang. Jalur perdagangan tetap terbuka dan hubungan ekonomi antara umat Islam dan Kristen mulai berkembang meskipun seringkali tegang. Perang Salib, meskipun menjadi sumber konflik, juga membuka jalan untuk pertukaran budaya antara dunia Islam dan Kristen. Banyak pengetahuan dalam bidang ilmu, pengetahuan, filsafat, dan seni mulai mengalir antara kedua belah pihak, menginspirasi perkembangan intelektual di Eropa. Di dunia Islam, pendidikan dan kemajuan ilmiah terus berkembang. Sekolah-sekolah dan universitas didirikan, dan banyak karya ilmiah dari tradisi Yunani dan Arab diterjemahkan, yang berkontribusi pada kebangkitan intelektual di Eropa pada masa Renaissance. Pasca perang, ada peningkatan rasa identitas di kalangan umat Islam. Keberhasilan Salahuddin dalam mempertahankan Yerusalem menjadi sumber kebanggaan dan inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia, yang membantu memperkuat rasa solidaritas di antara mereka. Pengalaman dalam menghadapi ancaman salib membuat ulama dan pemimpin agama semakin berpengaruh dalam politik. Mereka mendorong umat Islam untuk bersatu dalam mempertahankan ajaran Islam dan melawan ancaman luar. Meskipun ada perjanjian damai, pasukan salib tetap berada di kawasan dan serangan sporadis terus terjadi. Wilayah-wilayah seperti Akko dan Tyre tetap berada di tangan Kristen yang menjadi pengingat akan ancaman yang terus ada bagi umat Islam. Umat Islam, terutama di bawah pengaruh pemimpin-pemimpin baru, terus berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan serangan di masa depan. Upaya-upaya ini seringkali melibatkan penguatan pertahanan kota-kota dan wilayah yang strategis. Keberhasilan dan kegagalan dari Perang Salib Ketiga menginspirasi sejumlah ekspedisi salib di masa depan, meskipun tidak semua memiliki dampak yang signifikan. Umat Islam terus beradaptasi dan belajar dari pengalaman tersebut untuk menghadapi tantangan baru. Salahuddin dikenang sebagai pahlawan dan pemimpin yang adil. Citra positifnya di kalangan umat Islam memberikan motivasi bagi generasi berikutnya untuk bersatu dan melawan ancaman dari luar, menginspirasi kisah-kisah heroik yang terus diceritakan dalam sejarah Islam. Secara keseluruhan, kondisi pasca Perang Salib Ketiga membawa tantangan dan peluang bagi umat Islam. Meskipun ada ancaman yang terus berlanjut, semangat persatuan dan kebangkitan identitas Islam menjadi fondasi penting bagi perkembangan di kawasan tersebut dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pandangan ilmuwan dan ulama Islam mengenai kondisi umat Islam selama Perang Salib Ketiga sangat beragam, tergantung pada latar belakang mereka, daerah asal, serta pengalaman dan pengamatan terhadap peristiwa tersebut. Berikut adalah beberapa perspektif umum yang diungkapkan oleh ilmuwan dan ulama Islam pada masa itu, serta refleksi yang dihasilkan pasca perang. Banyak ulama dan pemimpin agama menyerukan pentingnya persatuan di antara umat Islam. Mereka menganggap bahwa perpecahan dan konflik internal menjadi salah satu penyebab utama kelemahan umat Islam saat menghadapi pasukan salib. Salahuddin Al-Ayyubi sebagai contoh mengedepankan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara berbagai kelompok muslim. Beberapa ulama mengkritik keadaan politik yang terfragmentasi di dunia Islam, di mana berbagai emir dan dinasti bersaing satu sama lain. Hal ini dinilai memperlemah upaya kolektif melawan ancaman dari luar. Ilmuwan dan cendekiawan muslim yang terlibat dalam strategi militer sering menekankan pentingnya taktik yang cerdas dan adaptasi terhadap situasi di lapangan.
Mereka mengamati bahwa meskipun ada kemenangan dalam pertempuran, strategi bertahan dan negosiasi diplomatik yang dilakukan oleh Salahuddin merupakan langkah penting dalam mempertahankan wilayah Muslim. Sebagian ulama melihat diplomasi sebagai alat penting dalam konflik. Perjanjian yang dicapai antara Salahuddin dan Richard pertama menjadi contoh bagaimana dialog dapat mengurangi ketegangan dan membantu umat Islam mempertahankan hak-hak mereka. Banyak ilmuwan Muslim mengagumi tindakan Salahuddin yang menunjukkan belas kasih terhadap penduduk Kristen setelah merebut Yerusalem. Ini dianggap sebagai contoh perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, yang mendorong umat untuk memperlakukan musuh dengan hormat dan kemanusiaan, bahkan dalam kondisi perang. Pandangan bahwa perang harus dijalankan dengan mengedepankan etika dan moralitas menjadi tema penting di kalangan ulama. Mereka mendorong umat Islam untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan meskipun dalam situasi konflik. Beberapa ulama mengkritik kondisi moral dan spiritual umat Islam yang dianggap melemah, seperti perpecahan dan konflik internal. Mereka menekankan perlunya kembali kepada ajaran Islam dan prinsip-prinsip spiritual yang kuat untuk menghadapi tantangan luar. Sebagian ilmuwan mengingatkan akan ancaman yang terus-menerus dari pasukan salib dan menyerukan umat Islam untuk meningkatkan kewaspadaan, mempersiapkan diri untuk pertempuran di masa depan. Sejumlah ulama menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai cara untuk memperkuat umat Islam. Mereka percaya bahwa pemahaman yang lebih baik tentang taktik militer, strategi, dan ilmu pengetahuan akan meningkatkan kemampuan umat untuk menghadapi tantangan. Perang Salib Ketiga juga dilihat sebagai momen penting untuk pertukaran budaya dan pengetahuan antara dunia Islam dan Kristen yang membawa dampak positif bagi perkembangan intelektual di kalangan Muslim. Ulama dan cendekiawan Muslim banyak menulis tentang keberanian dan keteladanan Salahuddin. Kisah-kisah tentang perjuangan dan kepemimpinannya diabadikan dalam sastra dan sejarah, memberikan inspirasi bagi generasi mendatang untuk bersatu dan berjuang demi kehormatan umat Islam. Pengalaman dari Perang Salib Ketiga menjadi pelajaran penting bagi umat Islam. Banyak ulama mendorong generasi baru untuk belajar dari sejarah dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan datang. Para ulama mengingatkan umat Islam untuk tidak lengah meskipun ada perjanjian damai. Mereka percaya bahwa pasukan salib akan terus mencari kesempatan untuk kembali menyerang, sehingga persiapan militer dan spiritual menjadi sangat penting. Beberapa ilmuwan mengadvokasi untuk memobilisasi kekuatan Muslim secara lebih terorganisir dalam menghadapi potensi ancaman di masa depan, agar umat Islam tidak terulang mengalami kekalahan atau perpecahan seperti sebelumnya. Secara keseluruhan, pandangan ilmuwan dan ulama Islam terhadap kondisi umat Islam selama dan setelah Perang Salib Ketiga menekankan pentingnya persatuan, etika dalam perang, strategi pendidikan, dan refleksi moral. Meskipun mengalami tantangan besar, mereka melihat potensi dan harapan untuk membangun kembali kekuatan umat Islam melalui kesatuan dan pembelajaran dari pengalaman masa lalu. Kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi selama Perang Salib Ketiga telah menarik perhatian. Banyak ilmuwan dan ulama Islam yang mengagumi kemampuannya sebagai pemimpin, strategi militer, dan sikap moralnya. Berikut adalah beberapa pandangan dan analisis yang umum ditemui mengenai kepemimpinan Salahuddin dalam konteks Perang Salib Ketiga. Banyak ulama dan sejarawan mengakui kemampuan Salahuddin untuk menyatukan berbagai fraksi Muslim di bawah kepemimpinannya. Ia berhasil meredakan perselisihan di antara para penguasa lokal dan mengarahkan fokus mereka pada perjuangan bersama melawan ancaman salib. Pendekatan ini dipandang sebagai langkah strategis yang memperkuat kekuatan politik dan militer umat Islam. Salahuddin juga dikenal karena membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung angkatan bersenjata, seperti benteng dan tempat-tempat pertemuan. Ini menunjukkan pandangannya yang jauh ke depan dalam mempersiapkan pertahanan terhadap ancaman eksternal. Ulama dan sejarawan Islam mencatat kecakapan Salahuddin dalam merancang strategi perang yang efektif, termasuk penggunaan taktik defensif dan gerilya. Keterampilannya dalam memanfaatkan pengetahuan geografis dan kondisi medan perang membuatnya mampu menghadapi pasukan salib yang lebih besar. Banyak ilmuwan mencatat bahwa Salahuddin menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi situasi sulit, seperti saat menghadapi pengepungan yang berkepanjangan. Hal ini membuatnya dikenang sebagai pemimpin yang tidak hanya berani,
tetapi juga cerdas dan sabar. Salahuddin sangat dihormati karena pendekatan etisnya dalam peperangan. Ia dikenal memperlakukan musuh dan tawanan dengan hormat, menunjukkan sikap belas kasih bahkan di tengah konflik. Pendekatan ini sering diulas oleh ulama sebagai contoh ideal kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Sikap moral yang ditunjukkan Salahuddin selama Perang Salib ketiga membuatnya menjadi simbol keadilan dan keberanian. Banyak ulama menggambarkan ia sebagai teladan bagi pemimpin masa kini, mendorong generasi selanjutnya untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ulama dan sejarawan sering menggarisbawahi kemampuan Salahuddin dalam negosiasi, terutama dalam Perjanjian Ramlah. Keterampilannya dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sambil tetap menjaga kepentingan umat Islam, mencerminkan keahliannya dalam diplomasi yang cerdik. Salahuddin dianggap sebagai pemimpin yang memahami pentingnya diplomasi dan kerjasama, bahkan dalam situasi konflik. Pendekatan ini dinilai sebagai langkah yang bijaksana untuk menjaga stabilitas di wilayah yang sering bergejolak. Hingga saat ini, Salahuddin Al-Ayyubi dihormati di dunia Islam dan di luar sebagai tokoh legendaris. Banyak ilmuwan menulis tentang warisannya yang berkelanjutan, tidak hanya dalam konteks militer tetapi juga sebagai simbol persatuan dan kekuatan umat Islam. Pemikiran dan tindakan Salahuddin menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin Muslim dan gerakan perjuangan di masa depan. Ulama menganggap bahwa pelajaran yang dapat diambil dari kepemimpinannya sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi umat Islam hingga saat ini. Beberapa sejarawan membandingkan kepemimpinan Salahuddin dengan pemimpin lain di masa lalu dan masa kini, menekankan bagaimana kepemimpinannya tetap relevan dalam konteks strategi, moralitas, dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan. Banyak ilmuwan menunjukkan bahwa kepemimpinan Salahuddin mencerminkan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, persatuan, dan toleransi. Ini menjadi tema penting dalam studi sejarah Islam yang membahas bagaimana pemimpin seharusnya bertindak berdasarkan ajaran agama. Secara keseluruhan, pandangan para ilmuwan dan ulama Islam mengenai kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dalam Perang Salib ketiga sangat positif, menghargai kemampuannya dalam menyatukan umat, strategi yang cerdas, dan pendekatan moral yang tinggi. Ia menjadi simbol keberanian dan keadilan dalam sejarah Islam, serta sumber inspirasi bagi generasi yang akan datang. Pandangan ilmuwan dan ulama Islam terkait kondisi pasca Perang Salib ketiga bervariasi, tetapi umumnya mencerminkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi umat Islam serta harapan untuk persatuan dan ketahanan. Berikut adalah beberapa perspektif yang mungkin diambil oleh ulama dan ilmuwan Islam pada masa itu. Banyak ulama menyadari bahwa meskipun Perang Salib ketiga berakhir dengan kesepakatan damai, ancaman dari kekuatan Kristen Eropa tidak akan hilang. Mereka menekankan pentingnya kewaspadaan dan persiapan menghadapi kemungkinan serangan di masa depan. Para ulama seringkali mengingatkan tentang bahaya perpecahan di antara negara-negara Muslim. Mereka mendorong persatuan dan kolaborasi antar wilayah Muslim untuk menghadapi musuh bersama. Banyak pemimpin agama menyerukan pentingnya persatuan umat Islam sebagai jawaban terhadap ancaman dari pasukan salib. Mereka mengajak berbagai faksi Muslim untuk bersatu dan berkolaborasi, mengingat pengalaman pahit dari Perang Salib. Ulama menyadari perlunya pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan umat Islam tentang pentingnya solidaritas dan kolaborasi, serta untuk melawan propaganda dan kebohongan yang mungkin muncul dari pihak musuh. Dalam konteks kondisi pasca perang, ulama mendorong penguatan semangat jihad sebagai respons terhadap ancaman. Mereka menekankan bahwa jihad bukan hanya perang fisik, tetapi juga perjuangan untuk mempertahankan nilai-nilai dan identitas Islam. Ulama berusaha membangun rasa identitas yang lebih kuat di antara umat Islam sebagai reaksi terhadap pengaruh luar. Mereka mengingatkan umat untuk tetap pada ajaran Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Beberapa ulama mungkin menunjukkan sikap kritis terhadap pemimpin politik yang tidak mampu menjaga stabilitas dan persatuan di kalangan umat Islam. Mereka mendorong pemimpin untuk lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya kepentingan politik pribadi. Ada juga pemikiran bahwa ulama harus memiliki suara lebih besar dalam pengambilan keputusan politik untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan ajaran Islam dan kepentingan umat. Ulama menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
sebagai cara untuk mempersiapkan umat Islam menghadapi tantangan ke depan. Mereka percaya bahwa pengetahuan dapat memperkuat posisi umat Islam dalam menghadapi tekanan dari luar. Dalam konteks pasca perang, ada dorongan untuk mendirikan lebih banyak madrasah dan institusi pendidikan untuk mengajarkan generasi mendatang tentang nilai-nilai Islam dan sejarah, termasuk pelajaran dari Perang Salib. Banyak ulama menggarisbawahi bahwa iman yang kuat dan ketahanan spiritual sangat penting untuk menghadapi tantangan. Mereka mendorong umat untuk meningkatkan ibadah dan keimanan sebagai bagian dari persiapan menghadapi ancaman. Para ulama menekankan pentingnya doa dan permohonan kepada Allah sebagai cara untuk mendapatkan dukungan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan yang ada. Salahuddin menjadi contoh ideal bagi banyak ulama. Cita-cita dan kepemimpinannya dihormati dan dijadikan teladan dalam konteks kepemimpinan yang adil, beretika, dan penuh rasa hormat, baik terhadap umat Islam maupun musuh-musuhnya. Ulama berusaha untuk menginspirasi generasi baru dengan nilai-nilai yang dicontohkan oleh Salahuddin, menekankan bahwa kepemimpinan yang baik harus didasarkan pada keadilan, kasih sayang, dan komitmen terhadap masyarakat. Pandangan ilmuwan dan ulama Islam pasca Perang Salib ketiga mencerminkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi umat Islam, pentingnya persatuan, dan perlunya ketahanan dalam menghadapi ancaman dari luar. Dengan mengambil pelajaran dari sejarah, mereka berusaha mempersiapkan generasi mendatang untuk menjaga identitas dan nilai-nilai Islam sambil mendorong perkembangan sosial dan pendidikan di kalangan umat.